Halo sahabat RSOMH semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Gabriela Novelia Arda sebagai dokter umum di Rumah Sakit Otak MH Bukit Tinggi. Pada siang hari ini, saya bersama narasumber hebat kita, yaitu Dr. Isnu Luki Riandini, seorang spesialis saraf di Rumah Sakit Otak, akan membahas mengenai stroke sesuai rumah sakit kita, yaitu sebagai pusat stroke. Nah, Dok, pada siang hari ini nih Dok, kita akan bicara tentang stroke ya Dok ya. Stroke ini kan terkenal nih Dok sebagai penyakit yang datangnya itu tiba-tiba mendadak gitu Dok. Emang iya ya Dok, mendadak aja gitu Dok stroke ini Dok? Betul sekali Dokter Gaby. Jadi stroke memang tampaknya seperti tiba-tiba ya, tapi sebenarnya proses yang mendasarinya itu sudah berlangsung lama karena ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya stroke tersebut Dokter Gaby. Oh, berarti emang ada faktor risikonya ya Jadi Dok? faktor resikonya itu ada dua. Ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya kalau yang bisa dikendalikan seperti pola makan, olahraga, kemudian hipertensi, diabetes atau sakit gula. Kemudian kalau yang tidak bisa dikendalikan seperti jenis kelamin, kemudian usia, kemudian faktor keturunan ya, Dokter Gaby. Kira-kira Dok, boleh dijelasin nggak Dok, yang paling sering itu Dok kalau saya dapatnya di IGD itu ya Dok, yang ada sakit gula, yang ada riwayat merokok tuh Dok, bapak-bapak, sama ada riwayat darah tinggi, tapi biasa mereka itu nggak minum obat rutin. Nah itu gimana Dok, soal yang tadi itu, faktor risiko yang tadi itu bisa menyebabkan ke stroke ini Dok? Oke, jadi tadi yang Dokter Gaby sebutkan memang faktor-faktor yang paling sering menyebabkan stroke ya Dokter Gaby. Jadi yang pertama misalnya yang paling sering itu sebenarnya hipertensi ya. Hipertensi ini paling dominan menyebabkan stroke. Tekanan darah tinggi itu dapat merusak pembuluh darah di otak kita. Kemudian faktor resiko yang kedua yang paling sering adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini jadi gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan namanya aterosklerosis atau yang biasa kita kenal dengan penembalan dinding pembuluh darah, penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Kemudian yang ketiga yang paling sering lagi nih terutama untuk bapak-bapak ya Dokter Gaby, itu adalah merokok. Jadi merokok ini juga mempengaruhi pembuluh darah kita, jadi menyebabkan pembuluh darah di otak kita itu mudah pecah dan rentan untuk terkena stroke, begitu Dokter Gaby kira-kira ya. Kemudian ada lagi aktivitas fisik, kemudian pola makan itu kan berkaitan dengan kalau aktivitas fisik kita kurang, kemudian pola makan kita apalagi zaman sekarang ya, Bener Dok. fast food ya, tidak sehat, itu menyebabkan obesitas, dan kita tahu obesitas adalah salah satu penyebab terjadinya stroke. Bener ya Dok, jadi semua faktor resiko itu nggak berdiri sendiri, tapi saling mendukung, saling menguatkan buat terjadinya stroke gitu ya Dok. Tapi yang paling berperan emang di sini faktor yang bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya stroke ini bisa kita kendalikan, bisa kita kendalikan dan kita cegah gitu berarti ya Benar Dok. sekali. Kira-kira gimana nih Dok caranya supaya faktor resiko tadi itu bisa terkendali dan bisa dicegah Dok? Nah, sebenarnya itu yang tadi kan faktor resikonya, kita sebenarnya sebelum kena stroke harus ada yang namanya deteksi dini ya. Jadi sebelum kita tahu kita ada hipertensi, kita tahu kita ada DM, itu sebenarnya kita bisa deteksi dulu. Kita kontrol tiap rutin ke puskesmas saja cukup untuk cek tekanan darah. Nanti jika memang terdeteksi itu kita menderita hipertensi atau diabetes, kita konsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Itu rutin kontrolnya itu sekali berapa lama itu Dok? Seminggu kah? Kali sebulan atau bagaimana? Sekali sebulan aja cukup Dokter Cukup ya, Gaby. Dok, Yang ya, penting sekali rutin dan komitmen. Jangan misalnya bulan ini cek, bulan depan nggak cek, Udah kemudian enakan 3 bulan gitu lagi ya, ya, Dok? Ya, dia sering ngerasa gitu ya, tekanan Dok. darahnya rendah. Oh, berarti nggak butuh obat lagi, padahal sebenarnya tekanan darahnya rendah karena terkontrol obat. Oh, Jadi memang nggak perlu tiap minggu, tiap bulan cukup, tapi komit. dan yang penting itu obatnya juga diminum gitu ya Dok ya. Benar. Gitu ya, Dok. Kalau yang aktivitas fisik ya kita harus
kita pun yang normal diwajibkan untuk rutin aktivitas fisik. Minimal jalan cepat saja itu sudah cukup. 15 menit sehari sudah cukup. 15 Tapi menit rutin sehari, ya. tapi rutin gitu ya Dok ya. Jadi sebenarnya kita bisa cegah stroke ini dari hal-hal kecil tapi rutin kita lakukan setiap hari. Jadi teman-teman semuanya, sahabat RSOMH semuanya, buat faktor risiko stroke seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Isnu Luki, spesialis neurologi tadi, itu ada 2. Yang pertama yang bisa kita kendalikan seperti darah tinggi, gula darah, aktivitas fisik, pola makan, dan yang tidak bisa dikendalikan seperti faktor genetik. Nah, untuk yang bisa dikendalikan ini yang paling berperan penting nih, dan udah disebutkan tadi oleh Dokter Isnu Luki bagaimana cara mengendalikannya. Jadi penting sekali buat kita untuk mengenali faktor risiko yang ada di diri kita, kemudian setelah kita ketahui kita kendalikan dengan rutin kontrol, ubah pola hidup, dan apabila ada gejala langsung ke rumah sakit gitu ya Dok ya, biar tidak terlambat untuk penanganannya. Ya benar sekali. Saya senang sekali ya Dokter Gaby membuat podcast mengenai faktor risiko stroke. Jadi mudah-mudahan karena adanya podcast ini juga bermanfaat buat masyarakat. Jadi setelah nonton podcast kita, mendengarkan podcast kita, jadi sadar bahwa pentingnya pencegahan dini untuk faktor risiko stroke. Oke dokter, baik dokter, terima kasih untuk waktunya Dok. Sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi dan ketemu lagi ya Dok ya. Terima kasih dokter. Oke, sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.